10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pengaruh Media Sosial terhadap tingkah laku dan psikologi sosial. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Munisurul Syarifah dan rekan saya. Nama saya Sufrisman Mule. Nama saya Arman Laya. Nama saya Timotius Halawa. Nama saya Mimin Jaya Halawa. Itu saja perkenalan singkat dari kami. Langsung saja pada pembahasan materinya. Baik, masuk pembahasan materi, yaitu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pertama, kualitatif. Metode ini bertujuan memahami makna mendalam dari pengalaman, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan diskusi kelompok, fokus narasi dan perspektif subjektif. Kedua, kuantitatif adalah pendekatan ini mengukur variabel dan menggeneralisasi hasil data numerik dikumpulkan via survei dan eksperimen. Analisis statik digunakan untuk mengidentifikasi pola. Kedua, perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, kualitatif. Metode ini berfokus memahami makna mendalam. Data didapatkan dari cara observasi menghasilkan pemahaman naratif dan detail. Ada juga beberapa hal lainnya. Yang pertama, memahami perspektif, data naratif, non-numerik, dan analisis introspektif. Kedua, kuantitatif. Pendekatan ini mengukur variabel secara numerik. Data diperoleh dari survei atau eksperimen. Tujuannya menggeneralisasi hasil pada populasi. Beberapa hal lainnya. Yang pertama, mengukur variabel. Kedua, data numerik statik. Ketiga, analisis inferensi. Baik, kami akan melanjutkan penjelasan dari materi teman kami, yaitu pengaruh media sosial terhadap tingkah laku dan psikologis remaja. Studi kasus ini menganalisis bagaimana media sosial mempengaruhi perilaku dan kondisi psikologis remaja, khususnya di SMA Negeri 1 Jakarta. Di era digital ini, media sosial menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Namun, pengguna berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif dan memerlukan perhatian serius. Media sosial di kalangan remaja dibagi dua, yaitu yang pertama, fenomena media sosial. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja. Di Jakarta, lebih dari 90% remaja aktif yang menggunakan media sosial, rata-rata 3-5 jam per hari. Dampak negatif. Penggunaan tak terkendali menimbulkan tekanan sosial, kecemasan, depresi, dan penurunan harga diri. Di sekolah terlihat perubahan perilaku seperti mudah marah, sulit konsentrasi, dan isolasi sosial. Lanjut. Penelitian kualitatif memahami makna mendalam, filosofi dan paradigma, berakar pada sosial, mengakui realitas ganda dan pengetahuan yang dibangun melalui interaksi. Tujuan utama yaitu memahami fenomena secara mendalam, mengekspor dan menaksir makna, dan membangun versi baru dari data empiris. Ciri khas, latar alami penelitian sebagai instrumen kunci, desain, kaya fokus pada proses dan pengenalan induktif. Penelitian kualitatif mengukur dan mengeneralisasi landasan pemikiran berakar pada suatu realitas objek yang bisa diukur dan diuji secara eksperimen. Tujuan utama yaitu menguji hipotesis, mengukur variabel, menjelaskan hubungan sebab akibat, memprediksi dan mengeneralisasi
temuan ke populasi lebih luas. Karakteristik khas desain instrumen data numerik, instrumen baku, sampel besar, dan acak analisis statistik serta pendekatan edukatif. Lanjut, media sosial dan remaja, pengertian dan interaksi. Dibagi 3, yaitu yang pertama definisi media sosial, yang kedua remaja sebagai pengguna aktif, yang ketiga risiko interaksi virtual. Yang pertama, aplikasi berbasis web yang memungkinkan individu membuat, berbagai, dan bertukar informasi serta membangun jaringan sosial secara online. Yang kedua, remaja adalah kelompok usia yang sangat aktif dan media sosial. Yang ketiga, ketergantungan berlebihan dapat menyebabkan masalah manajemen waktu. Lanjut, dampak media sosial pada tingkah laku remaja. Yang pertama, perilaku sosial dan komunikasi. Yang kedua, perilaku konsumtif. Yang ketiga, perilaku negatif. Yang keempat, perilaku sikap. Lanjut, dampak media sosial pada kondisi psikologis remaja. 1. Kecemasan dan stres. 40% responden alami FOMO, merasa cemas jika tidak bisa mengakses media sosial. 2. Perbandingan sosial. 30% responden merasa minder saat membandingkan diri dengan unggahan teman yang sempurna. 3. Cyberbullying. 15% responden menjadi korban, berdampak pada motivasi belajar dan emosional. 4. Dukungan sosial. 50% responden merasa lebih terhubung dan mendapat dukungan sosial, memperkuat kesehatan psikologi. Kesimpulan. 1. Untuk sekolah, kembangkan literasi digital komprehensif dan pelayanan konseling psikologi. 2. Untuk orang tua, dampingi, pantau aktivitas anak, dan ajarkan manajemen waktu. 3. Untuk remaja, tingkatkan kesadaran diri, berpikir kritis, dan seimbangkan interaksi digital langsung. 4. Untuk pemerintah, buat regulasi konten negatif dan galakkan literasi digital nasional. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Saya sapa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.